Dalam kelanjutan kisah yang mendebarkan, Xiaoyan, yang masuk ke wilayahnya alam 10.000 iblis, tanpa disangka berhadapan dengan aliansi Dosian yang dipimpin oleh Yang Mulia Keempat. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Xiaoyan dengan gagah berani meluluh lantakkan para bawahan jenderal Yang Mulia Keempat hingga tak bersisa. Kini, Xiaoyan berdiri tegak di hadapan Yang Mulia Keempat. Kemarahan membara di mata sang penguasa, menyaksikan sendiri bagaimana jenderal-jenderalnya tumbang di tangan Xiaoyan. Murka yang tak tertahankan siap meledak, pertanda pertarungan maha dahsyat akan segera terjadi. "Hei bocah, dari mana kau berasal?" ucap Yang Mulia Keempat. "Apakah itu penting?" Xiaoyan bertanya, suaranya rendah dan menusuk seperti belati es. "Jika tidak, sebaiknya kita tidak membuang waktu dengan omong kosong." Tawa sinis meledak dari bibir Yang Mulia Surga Keempat. "Menarik," desisnya, matanya menyipit menilai. "Rupanya aku berhadapan dengan seorang bodoh yang tidak tahu batas langit dan bumi. Kau pikir bisa berbicara seperti itu padaku?" Energi gelap mulai berkumpul di sekitar Yang Mulia Surga Keempat, memancarkan aura ancaman yang nyata. "Kau telah berani membunuh anggota aliansi Dosian," geramnya. "Untuk itu, aku bersumpah akan memusnahkanmu dan seluruh klanmu hingga akar-akarnya." Tanpa basa-basi, ia melangkah maju, siap menerjang. Namun, Xiaoyan sama sekali tidak gentar. Sebuah seringai dingin bermain di bibirnya. "Anggota aliansi Dosian memang sulit diatur," ucapnya dengan nada meremehkan. "Tapi karena Anda punya niat itu, saya akan menghabisi Anda di sini dan sekarang." Tiba-tiba, sebuah void shuttle melesat keluar dari tangan Xiaoyan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kapal spiritual yang sangat mengerikan itu dipenuhi aura kekuatan kuno, memancarkan energi yang membuat udara bergetar. Mata Yang Mulia Surga Keempat menyipit tajam saat melihat senjata itu. "Senjata dari peradaban kuno," gumamnya, menyadari bahwa Xiaoyan memiliki sesuatu yang istimewa. Kilatan keraguan melintas di matanya, namun dengan cepat ditepisnya. Tidak mungkin, dia hanyalah seorang Daugat bintang 4. Sebuah pedang energi yang berkilauan muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan raungan, ia mengayunkan pedang itu ke arah void shuttle yang melaju kencang. Benturan keras terjadi, menghasilkan percikan api yang memekakkan telinga dan gelombang kejut dahsyat yang menyapu area sekitar seperti energi gelap mulai berkumpul di sekitar Yang Mulia Surga Keempat, memancarkan aura ancaman yang Benturan keras terjadi, menghasilkan percikan api yang memekakkan telinga dan gelombang kejut dahsyat yang menyapu area sekitar seperti tsunami. Tanah bergetar, dan pepohonan di sekitarnya tumbang seperti batang korek api. Pedang Yang Mulia Surga Keempat sedikit terdorong mundur, menunjukkan betapa kuatnya void shuttle milik Xiaoyan. "Aku menghargai bakat," ucapnya kepada Xiaoyan. "Jika kau bersedia bergabung dengan aliansi Dosian, kita bisa melupakan semua ini. Tapi jika kau menolak, kau akan musnah." Xiaoyan hanya menyeringai. Aliansi Dosian tidak akan punya nama lagi sebentar lagi. Mata Yang Mulia Surga Keempat menyempit. Ia menyadari arti ucapan itu. "Apa kau tahu apa yang kau katakan?" Kekuatan dan niat membunuh meluap dari tubuhnya. Ia melangkah maju, dan lautan bintang yang megah menyapu bersamanya. Semua orang yang menyaksikan mundur ketakutan, dan bangunan di dekatnya hancur rata dengan tanah. "Kau pikir bisa mengalahkanku, bocah tengik?" geram Yang Mulia Surga Keempat. Suaranya menggelegar seperti guntur. Origin Ki yang gelap pekat memancar dari tubuhnya, memenuhi arena dengan aura menakutkan. Rasakan kekuatan langit keempat. Tubuh Yang Mulia Surga Keempat berkelebat, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Sebuah cakar energi gelap mencengkeram udara di sekitar Xiaoyan, meretakkannya seperti kaca. Xiaoyan menyeringai, matanya berkilat penuh keyakinan. "Kau meremehkanku, tetua bangka." Tanpa gentar, ia menyalurkan api abadi ke dalam tinjunya. "Rasakan ini, tinju api fearless." Duar, ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Xiaoyan terpelanting mundur, tubuhnya menghantam tanah ratusan meter jauhnya. Namun, di tengah rasa sakit yang membakar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Api abadinya menyerap energi dari serangan Yang Mulia Surga Keempat. Yang Mulia Surga Keempat terhuyung mundur. Ekspresi tak percaya terpampang jelas di wajahnya. Api ini, seperti pernah kurasakan sebelumnya." Ia menatap Xiaoyan dengan amarah membara. "Setelah aku membunuhmu, aku akan merobek jiwamu dan mencari tahu rahasia api terkutuk itu." Xiaoyan menyeka darah dari sudut bibirnya. Matanya menyipit menilai Yang Mulia Surga Keempat. "Celah kekuatan memang besar, tapi bukan berarti kau tak bisa dilukai, tetua." Sebuah seringai licik menghiasi wajahnya. "Lihat ini, apakah benang emas pembunuh? Ini cukup tajam untuk mengusikmu." Sambil bergerak mundur dengan gesit,
Xiaoyan menyelipkan tangannya ke dalam jubahnya dan mengeluarkan benang emas yang nyaris tak kasat mata. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan benang itu ke arah Yang Mulia Surga Keempat. Darah muncrat ke udara, lengan Yang Mulia Surga Keempat terpenggal, pedang berlumuran darah jatuh ke tanah dengan bunyi berdebam. Mata Yang Mulia Surga Keempat membelalak tak percaya, rahangnya mengeras karena amarah dan keterkejutan. "Kau berani sekali." Xiaoyan tertawa sinis. Aura percaya diri terpancar dari dirinya. "Itu belum seberapa, tetua. Jika kau punya nyali, maju dan rasakan kekuatan formasi Heaven Devouring Thunder Fire milikku." Ia merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah menyambut malapetaka. Seketika, suhu udara di sekitar mereka melonjak drastis. Yang Mulia Surga Keempat merasakan keanehan yang menusuk tulang, instingnya berteriak untuk menjauh. Ia mencoba mundur, namun terlambat. "Teknik Yao Beng," teriak Xiaoyan lantang. Dunia di sekitar Yang Mulia Surga Keempat berputar, realitas hancur berkeping-keping. Ia merasa tubuhnya melayang dalam kehampaan, tak mampu bergerak, tak mampu melawan. Pada saat yang sama, lautan tinju api dan petir dahsyat melesat turun dari langit, menghantam Yang Mulia Surga Keempat dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Guntur dan api mengelilinginya, menari-nari dengan liar, merobek pakaiannya dan membakar kulitnya hingga pecah-pecah. Raungan kesakitan menggema di seluruh arena. Xiaoyan menyeringai tipis, matanya memancarkan tekad yang membara. "Belum selesai, tetua bangka. Ini baru permulaan." Ia menggenggam erat pedang berat misteriusnya, menyalurkan api dan petir ke dalamnya hingga bilahnya berdenyut dengan energi yang siap meledak. Dengan kecepatan kilat, Xiaoyan menusukkan pedangnya ke arah Yang Mulia Surga Keempat yang masih terperangkap dalam ilusi. "Rasakan ini, tebasan neraka ganda." Dua serangan dahsyat dari Xiaoyan telah menghantamnya dengan kekuatan penuh, mengguncang seluruh kota Chuan Yun dan meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya seperti kartu domino. Asap dan debu beterbangan, menutupi segalanya. Ketika debu mulai mengendap, terlihatlah Yang Mulia Surga Keempat yang berdiri tegak di tengah reruntuhan. Tubuhnya berlumuran darah, namun, ia tidak jatuh. Mata Xiaoyan memicing. "Armor," bisiknya geram. Ia menyadari bahwa Yang Mulia Surga Keempat dilindungi oleh lapisan pelindung yang kuat. Amarah membara di dalam diri Yang Mulia Surga Keempat. Ia mengumpulkan seluruh origin ki yang tersisa, memadatkannya menjadi sebuah tangan raksasa berwarna darah yang mengerikan. Kau sudah membuatku kesal, bocah tengik," raungnya dengan suara yang menggelegar. Tangan raksasa itu menerobos kehampaan, melaju dengan kecepatan yang mencengangkan, siap mencengkeram Xiaoyan dan meremukkannya menjadi bubur. Aura kematian terpancar dari setiap inci tangan raksasa itu, membuat bulu kuduk Xiao menyadari bahaya yang mengancam. Xiaoyan mengertakkan gigi. "Baiklah, kalau itu maumu, aku akan meladeni." Ia membalas serangan tangan raksasa itu dengan tinju api raksasa yang tak kalah dahsyat. Ledakan dahsyat kembali mengguncang arena. Benturan antara tinju api dan tangan raksasa menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan merasakan kekuatan Yang Mulia Surga Keempat yang sebenarnya. Sial, dia terlalu kuat. Terdesak, Xiaoyan mengirimkan pesan spiritual kepada timnya. "Kita harus pergi sekarang, ini terlalu berbahaya." Yang Mulia Surga Keempat menyeringai mengejek. "Mau kabur? Hahaha, jangan harap kubiarkan." Rantai-rantai merah darah yang mengerikan muncul di atas kepalanya, memancarkan aura kematian yang pekat. Xiaoyan tahu ini adalah kartu truf terakhir Yang Mulia Surga Keempat. Ia harus bertindak cepat. Dengan gerakan tergesa-gesa, ia mengeluarkan liontin aneh kuno dari dalam jubahnya. Konon, liontin ini memiliki kekuatan untuk menjebak seorang Dougat bintang 5. Semoga ini berhasil. Xiaoyan mengaktifkan liontin itu, sebuah cahaya aneh melesat ke arah Yang Mulia Surga Keempat. Dengan geraman marah, ia menebaskan pedangnya, membelah cahaya itu menjadi dua. Namun, anehnya, kedua pecahan cahaya itu terus melaju dan menembus tubuhnya. Ia tidak merasakan apa-apa, membuatnya semakin geram. "Berani-beraninya kau mempermainkanku, bocah tengik." Namun, pada saat yang sama, liontin yang sebelumnya dianggap tipuan itu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh yang menyilaukan. Cahaya dari liontin yang menembus tubuh Yang Mulia Surga Keempat memancar keluar dari dalam dirinya, menusuknya dari segala arah seperti bola duri yang mengerikan. "Soal apa ini?" Yang Mulia Surga Keempat meraung kesakitan yang tak tertahankan. Namun, dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia melesatkan serangan terakhir yang penuh amarah. Muncul 2000-an rantai-rantai mengerikan dari atas langit yang langsung menerjang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tahu ia tidak bisa menghindari serangan itu. Ia pun langsung mengeluarkan cangkang kura-kura perisai yang sebelumnya sering digunakan. Ledakan maha dahsyat terjadi, menciptakan awan jamur berdarah yang mengerikan. Gelombang kejut dari ledakan itu menelan seluruh kota,
meninggalkan kehancuran dan kematian di belakangnya. Ketika asap dan debu mereda, hanya kehancuran yang tersisa. Xiao Yan dan timnya lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Ternyata, di saat-saat terakhir, Xiao Yan telah mengambil keputusan berani. Dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi, mereka dengan cepat memasuki sebuah gerbang tersembunyi menuju pemakaman 10.000 iblis. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan, Chang Sui, dan yang lainnya berhasil memasuki sebuah area yang gelap gulita. Ding Yue dan Xia Zhenghui awalnya kesulitan bernapas karena tekanan yang luar biasa. Tetapi tekanan itu menghilang setelah Xiao Yan melapisi mereka dengan lapisan pelindung api. Anehnya, Xiao Yan sendiri tidak merasakan tekanan apapun. Mereka terus berjalan ke dalam kegelapan yang mencekam. Tiba-tiba, Chang Sui mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Set, dengar, bisiknya. Suara-suara kecil yang menjijikkan terdengar dari segala arah. Kriuk, kriuk, suara itu semakin mendekat, membuat bulu kuduk meremang. Cepat, bergerak, teriak Chang Sui panik. Kita harus kabur dari kepungan cacing bangkai. Kelompok itu mempercepat langkah mereka, menerobos kegelapan dengan kecepatan tinggi. Cacing-cacing bangkai yang menjijikkan muncul dari tanah, menghalangi jalan mereka. Tanpa ampun, mereka menyerang cacing-cacing itu dengan kekuatan penuh. Plak, plak, cacing-cacing itu meledak menjadi plasma korosif yang berbahaya. Jangan bunuh mereka, teriak Chang Sui memperingatkan. Jika mereka menghirup terlalu banyak darah sejenisnya, mereka akan bermutasi menjadi zombie yang lebih mengerikan. Xiao Yan mengerutkan kening. Ia menahan diri untuk tidak membunuh cacing-cacing itu dan hanya menggunakan manuver cerdas untuk melewati mereka. Dengan susah payah, ia berhasil lolos dari kepungan cacing bangkai. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat Chang Sui dan timnya tertahan di belakang, dikelilingi oleh gerombolan cacing yang semakin banyak. Sebuah pikiran negatif melintas di benak Xiao Yan. Apakah mereka sengaja menjebakku? Apakah ini rencana mereka sejak awal? Xia Zhenghui, yang menyadari keraguan Xiao Yan, bertanya dengan nada khawatir. Apakah mereka punya niat jahat, Kak Xiao? Xiao Yan terdiam, merenungkan situasi yang rumit ini. Setelah beberapa saat, ia mengambil keputusan. Kita istirahat di sini, katanya dengan nada dingin. Jika mereka tidak muncul dalam waktu yang wajar, kita akan bergerak maju sendiri. Aku tidak akan mengambil risiko lebih jauh untuk orang yang mungkin mengkhianatiku. Sambil menunggu dengan gelisah, Xiao Yan memutuskan untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk memulihkan diri. Ia mengeluarkan 100 juta pil origin Qi dari cincin penyimpanannya dan mulai menyerapnya dengan bantuan api surgawi miliknya. Energi murni dari pil-pil itu mengalir ke dalam tubuhnya, mengisi kembali lautan bintangnya yang kelelahan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan merasakan kekuatannya meningkat secara signifikan. Kekuatan lautan bintangnya telah meningkat dari 400.000 menjadi 440.000. Sial, gumamnya dengan nada menyesal. Kalau saja aku tidak mengembalikan uang itu pada Chang Sui, mungkin aku sudah bisa menembus level Daugat bintang 5 sekarang. Setelah merasa cukup pulih, Xiao Yan memutuskan untuk menguji kecurigaannya terhadap Chang Sui. Ia melesatkan gumpalan api iblis kecil ke arah kerumunan cacing bangkai yang masih berkeliaran di sekitar mereka. Benar saja, cacing-cacing itu langsung menjauhi cahaya api dengan panik. Mata Xiao Yan menyipit tajam. Terbukti sudah, Chang Sui telah berbohong tentang kelemahan cacing-cacing itu terhadap api. Dasar pengkhianat, desisnya geram. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Xiao Yan memutuskan untuk terus maju ke bagian terdalam pemakaman 10.000 iblis. Ia tidak ingin membuang waktu lagi untuk menunggu orang-orang yang mungkin saja berniat jahat padanya. Saat mereka berjalan menyusuri lorong gelap yang tak berujung, Xia Zhenghui tiba-tiba bertanya dengan nada khawatir, "Tuan Xiao Yan, apa Anda merasa ada yang mengawasi kita?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak merasakan apapun. Apa kau merasakannya dengan kekuatan spiritualmu?" Setelah ia bertanya, keduanya menoleh secara bersamaan. Xia Zhenghui menunjuk ke arah kegelapan di depan mereka. "Apa Anda melihat seseorang di sana?" Xiao Yan memicingkan matanya, mencoba melihat apa yang dilihat Xia Zhenghui. Namun, ia tidak melihat apapun selain kegelapan pekat. Xia Zhenghui menyuruhnya untuk melihat dengan ujung mata, bukan secara langsung. Xiao Yan merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. "Ada yang aneh di sini," katanya dengan nada serius. "Jangan berhenti, teruslah bergerak. Kita harus berhati-hati. Kita mungkin tidak sendirian di sini." Tiba-tiba, suara langkah kaki yang lembut memecah kesunyian. Jantung Xiao Yan berdegup kencang saat ia melihat sosok cantik yang sangat familiar muncul dari kegelapan. Itu adalah Sun Er. Ia hampir terbawa oleh emosi dan berlari menghampirinya. Namun, instingnya yang tajam membuatnya tetap waspada. Ia mengamati sosok itu dengan seksama saat ia semakin mendekat. Senyum manis di wajah Sun Er perlahan berubah menjadi seringai mengerikan. Detik berikutnya,
6 tentakel tajam melesat keluar dari punggungnya, mengarah langsung ke Xiaoyan. Dengan refleks yang terlatih, Xiaoyan menghancurkan ilusi itu dengan tinju api fearless yang dahsyat. Duar, sosok Sun Er hancur berkeping-keping, mengungkapkan wujud aslinya, seekor laba-laba iblis raksasa yang mengerikan, dengan kemampuan untuk berubah bentuk. Hati-hati, teriak Xiaoyan memperingatkan Ding Yue dan Xia Zhenghui, itu ilusi, laba-laba iblis. Setelah mendengar peringatan Xiaoyan, Ding Yue dan Xia Zhenghui dengan cepat menghancurkan ilusi mereka sendiri. Seketika, puluhan laba-laba iblis lain muncul dari kegelapan, masing-masing menyamar menjadi teman-teman dan kenalan Xiaoyan. Tanpa ragu, Xiaoyan dan timnya menghancurkan semua laba-laba iblis itu dengan serangan yang mematikan. Namun, saat mereka bergerak maju, Xiaoyan melihat sosok yang membuatnya terkejut. Itu adalah Chang Sui. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan langsung menyerang Chang Sui dengan amarah yang membara. Namun, Chang Sui dengan panik menghindar dari serangannya. Xiaoyan terkejut. Ia merasakan energi origin Qi yang kuat terpancar dari tubuh Chang Sui. Laba-laba ini lebih kuat dari yang lain, pikirnya dalam hati. Ia menyerang lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Brak, benturan dahsyat terjadi, mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan. Chang Sui terpental mundur, membentur dinding dengan keras. "Mengapa Tuan Xiaoyan menyerangku?" tanya Chang Sui dengan nada bingung dan terluka. Keraguan mulai menghantui pikiran Xiaoyan. Mungkinkah ini bukan laba-laba iblis? Mungkinkah aku salah? Wajah Chang Sui tiba-tiba membeku, ekspresinya berubah menjadi pucat pasi. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia telah menyerang Chang Sui yang asli. Xiaoyan merasakan penyesalan yang mendalam menusuk hatinya. Ia segera menghampiri Chang Sui dan membantunya berdiri. "Maafkan aku, Chang Sui. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir kau adalah salah satu laba-laba iblis itu. Mereka bisa berubah wujud menjadi siapa saja." Ia menjelaskan tentang ilusi mengerikan yang telah menghantuinya, tentang bagaimana laba-laba itu menyamar menjadi orang-orang yang ia kenal. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan, wajah Chang Sui menjadi pucat pasi. "Kalau begitu, kita harus segera pergi dari sini," teriaknya panik. "Raja laba-laba itu pasti ada di dekat sini. Jika ia muncul, kita semua akan mati." Xiaoyan mengerutkan kening. "Kau menyuruh kami pergi bersamamu, tapi kenapa aku harus percaya padamu? Bagaimana aku bisa yakin kau tidak akan mengkhianatiku lagi?" "Apa kau benar-benar tidak percaya padaku?" tanya Chang Sui dengan nada putus asa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Bagaimana dengan cacing bangkai?" balas Xiaoyan dengan nada dingin. "Kenapa kau berbohong tentang mereka? Kenapa kau bilang mereka tidak takut pada api?" Wajah Chang Sui semakin memucat. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Xiaoyan. Setelah beberapa saat, ia mengakui perbuatannya dengan suara lirih. Aku berbohong karena aku takut." "Takut?" tanya Xiaoyan dengan nada sinis. "Takut pada apa?" "Cacing bangkai memang takut pada api," jelas Chang Sui dengan nada gemetar. "Tapi orang-orang di sini, mereka sebaliknya, mereka sangat sensitif terhadap api. Aku takut kau akan salah paham dan membakar mereka semua. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah yang tidak perlu." Xiaoyan masih ragu, tetapi ia melihat ketulusan di mata Chang Sui. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua padanya. "Baiklah," katanya, "aku akan mempercayaimu sekali lagi. Tapi jangan coba-coba mengkhianatiku, atau kau akan menyesal." Tiba-tiba, seluruh area bergetar hebat, dinding-dinding di sekitar mereka mulai retak, dan debu berjatuhan dari langit-langit. Segelnya sudah terbuka," ucap Chang Sui dengan nada ngeri, matanya melebar karena ketakutan. Xiaoyan tahu apa artinya itu. Yang Mulia Surga keempat akan segera datang. Ia harus bertindak cepat. Ia harus menemukan dan mengintegrasikan 10 api iblis absolut secepat mungkin, atau ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Yang Mulia Surga keempat. Xiaoyan dan Chang Sui bergegas menyusuri kedalaman. Langkah kaki mereka berpacu dengan jantung yang berdebar. "Jika kita masuk lebih dalam," Chang Sui memperingatkan, "kita akan memasuki zona api iblis. Sumber energi yang sangat kuat yang bisa membantu latihan. Bahkan tanpa api iblis, berada di pinggirannya saja sudah cukup untuk menyerap energi di sekitar. Namun, bagaimana cara mencapai inti untuk mendapatkan energi yang lebih besar, itu masih menjadi misteri." Xiaoyan mengangguk, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Semakin dalam mereka melangkah, semakin kaya origin Qi yang bisa ia rasakan. Suara aneh, berirama, seperti detak jantung yang lambat, mulai terdengar. Xiaoyan tersentak, menyadari bahwa itu mungkin berasal dari Dentu, makhluk abadi yang konon mati di tempat ini. Bagaimana mungkin makhluk abadi bisa mati, kecuali dalam pertempuran? Menghabisi mereka adalah hal yang nyaris mustahil. Bahkan dikatakan bahwa tanpa metode khusus, membunuh makhluk abadi adalah hal yang mustahil.
kekuatan absolut mereka terletak pada kemampuan untuk kembali ke puncak dengan cepat, selama masih ada seberkas jiwa yang tersisa. Xiao Yan terkejut, mungkinkah Dentu masih hidup? Jika benar, mengapa detak jantungnya masih bisa dirasakan setelah puluhan? Namun di saat bersamaan Chang Su pun melihat sesuatu. Itu Kulin, seru Chang Sue, memecah lamunan Xiao Yan. Di kejauhan, 3 sosok menghadapi belasan orang. Xiao Yan memfokuskan matanya, melihat belasan sosok berjubah compang camping memukuli Kulin hingga terdesak. Sepertinya mereka bertemu dengan para boneka iblis, kata Chang Sue dengan sungguh-sungguh, kita harus membantu mereka, atau mereka akan mati. Xiao Yan ragu, bagaimana mereka bisa jauh melampaui kita tertahan di belakang. Mereka mungkin datang langsung ke sini setelah menerobos cacing bangkai, jawab Chang Sue tergesa-gesa, sepertinya mereka tidak diblokir selama perjalanan. Xiao Yan mengangguk, tapi masih belum mengambil tindakan. Di tengah pertempuran, Duanzhou berbisik kepada kedua rekannya, sial, kita harus mundur. Jumlah mereka terlalu banyak, mereka mengangguk, mencari celah untuk melarikan diri. Pemimpin dari belasan sosok itu akhirnya berbicara, mau pergi, kalian sudah datang, mengapa harus pergi, siapa yang akan menggantikan posisi zombie di sini? Xiao Yan terkejut, kekuatan spiritualnya menyebar, merasakan 6 orang di antara mereka adalah Dougat bintang 4. Sementara sisanya adalah Dougat bintang 3 dan 2, kekuatan yang cukup kuat di dunia monster. Bukankah kau bilang mereka adalah boneka iblis? Tanya Xiao Yan kepada Chang Sue. Aku belum pernah melihat boneka iblis bisa berbicara, dan kecerdasannya seperti manusia. Chang Sue menyipitkan mata, menatap sosok yang berbicara. Matanya menyusut, sosok itu terlalu familiar, leluhur dari rusa iblis, gumamnya tanpa sadar. Ia ingat, tokoh-tokoh ini sering berkunjung ke rumah lelang mereka, memiliki hubungan baik dengan ayahnya, mereka sering menjadi tamu, dan ia sering membuatkan teh untuk mereka. Mereka adalah sosok-sosok terkuat di dunia 10.000 iblis. Mungkinkah para leluhur yang hilang ini telah memasuki tempat persembunyian rahasia 10.000 iblis? Mungkinkah mereka juga telah dikendalikan oleh api iblis dan menjadi boneka iblis? Chang Sue maju tanpa ragu. Melihatnya, Kulin dan yang lainnya seolah melihat penyelamat. Chang Sue menangkupkan tangannya ke arah leluhur rusa iblis. Junior adalah putri dari Chang Si dari rumah lelang iblis. Apakah leluhur rusa iblis masih mengenali saya? Sosok itu menatapnya, terkejut. Apakah Chang Si baik-baik saja? Tanyanya. Chang Sue merasa lega. Jika leluhur rusa iblis membantu mereka, mungkin mereka bisa bekerja sama menghadapi yang mulia surga keempat. Ayah saya baik-baik saja. Sudah lama tidak ada kabar. Leluhur rusa iblis dan ayah saya sangat mengkhawatirkannya. Leluhur rusa iblis tertawa. Chang Si menjalani kehidupan yang bahagia dan tanpa beban. Bagaimana mungkin dia tahu apa yang telah kami alami? Ekspresinya berubah. Kebetulan, jika kami berhasil menangkap beberapa dosian lagi, Raja Api Iblis pasti akan memberikan hadiah kepada kami. Atau mungkin kebebasan. Apalagi jika kami menghadiahi sesosok Dolgat. Chang Sue menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia memerintahkan Kulin dan yang lainnya untuk segera melarikan diri. Mereka mengangguk. Tetapi beberapa sosok telah berdiri untuk menutupi jalur pelarian mereka. Leluhur rusa iblis kini telah mengepung kelompok Chang Sue, bersama dengan pasukan anak buahnya yang berjumlah sangat banyak. Di tengah kepungan itu, Xiao Yan menatap tajam ke arah leluhur rusa iblis. Ia merasakan gelombang origin Qi yang kuat memancar dari tubuh lawannya, kekuatannya setidaknya setara dengan seorang Dougat bintang 5. Dengan kekuatan sebesar itu, musuh ini tak boleh diremehkan. Tanpa basa-basi, leluhur rusa iblis melesat maju, tak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Reaksi pertama Chang Su adalah menoleh ke arah Xiao Yan. Ia sadar bahwa dengan kekuatannya sendiri, ia dan kelompoknya takkan bisa bertahan. Hanya Xiao Yan yang bisa menjadi penyelamat mereka. Namun, sebelum Xiao Yan sempat bertindak, serangan dari leluhur rusa iblis sudah menghantam kelompok Chang Su. Mereka terpaksa menggertakkan gigi dan mengerahkan seluruh origin Qi mereka. Kulin dan yang lainnya juga kehabisan energi. Tak mampu bertahan lebih lama, mereka hanya bisa pasrah menerima serangan. Serangan bertubi-tubi itu membuat Chang Su kewalahan. Ia terdesak mundur dan memuntahkan seteguk darah segar akibat hantaman tanpa ampun. Dengan paksa, ia menekan gejolak energi di tubuhnya sebelum berteriak memanggil nama Xiao Yan. Xiao Yan melesat cepat, menggenggam pedang berat misterius. Api dan petir menyelimuti pedang saat ia meluncur dari langit. Dengan teriakan keras, Xiao Yan melancarkan jurus teknik pedang berat misterius pelahap api dan petir. Kekuatan dahsyat meluncur turun, diiringi angin kencang. Dengan amukan pedang api Xiao Yan pun menghancurkan para pasukan tersebut dan banyak yang terluka dari para pasukan itu.
Banyak ledakan terjadi dan mereka terlempar mundur hingga puluhan meter. Setelah berhasil menstabilkan diri, mereka menatap Xiao Yan dengan mata menyipit, raut wajah mereka berubah suram, sementara leluhur rusa iblis justru tersenyum. "Bocah ini benar-benar hebat," ujarnya, "sepertinya Raja Api Iblis akan sangat menyukainya, bawa dia sekalian." Sebuah pengakuan dan pelarian di sisi lain, Xiao Yan memandang Changsu yang darahnya masih menetes dari sudut mulut. "Aku minta maaf," ucapnya, "awalnya aku ingin kalian menunda sebentar saat aku mempersiapkan jurus pamungkas, tapi aku tak menyangka kalian tidak bisa bertahan dalam waktu sesingkat itu." Ia melanjutkan, "Ini menunjukkan bahwa kalian terlalu bergantung pada kekuatan eksternal dalam pertempuran." Changsu, dengan wajah pucat, tak membantah. Ia tahu ucapan Xiao Yan benar. Meskipun api iblis telah meningkatkan kekuatan mereka, masih ada jurang pemisah yang besar bahkan di level Daugat Bintang 4. Ia hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yan kembali menatap leluhur rusa iblis, lalu berkata kepada Changsu, "Perjalanan kultivasi itu panjang. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi kuat tanpa fondasi yang dibangun dari darah dan keringat?" Selesai berkata, ia melesat kembali. Xiao Yang pun berniat untuk meratakan mereka semua. Wajah leluhur rusa iblis kembali muram. Mereka memutuskan untuk bersatu. Kekuatan besar terpancar dari mereka. Ternyata mereka menggabungkan kekuatan mereka menjadi benar-benar sangat mengerikan. Membuat mata Xiao Yan membeku, ia sadar, sekuat apapun dirinya, ia akan kalah dari jumlah yang absolut. Kekuatan yang mereka hasilkan semakin besar, membuat Xiao Yan mustahil untuk melawannya. Ia pun menghentikan laju, tetapi tetap berdiri tegap. Sesaat kemudian, sosoknya berubah menjadi kilatan pelangi. Ia menghilang bersama Xiao Zhenhui dan Ding Yue dengan kecepatan yang mencengangkan, meninggalkan Changsu dan yang lainnya dalam kebingungan. Tak lama kemudian, suara Xiao Yan terdengar kembali dari kejauhan. "Anggap saja kalian tawanan dulu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus aku lakukan sekarang sebelum aku kehabisan banyak tenaga di tempat ini." Mendengar suara itu, Changsu dan kelompoknya hanya bisa terdiam. Begitu juga dengan leluhur rusa iblis yang tercengang. Ia, yang tadi penuh dengan momentum mendominasi dan mengira pertempuran besar akan pecah, tak menyangka Xiao Yan justru melarikan diri. Setelah tertegun sejenak, leluhur rusa iblis tertawa terbahak-bahak. Ia memandang Changsu dan yang lainnya dengan dingin. "Jangan takut, kalian hanya akan terjebak di sini, tak akan mati untuk sementara waktu." Seorang anak buahnya dengan tanduk ungu di dahi maju dan bertanya, "Apakah kita perlu mengejar mereka?" Leluhur rusa iblis menggeleng, "Tidak perlu, mereka pergi ke arah Raja Api Iblis berada. Sebaiknya kita bawa keempat orang ini dan kembali." Semua orang mengangguk, sementara kelompok Changsu tidak punya pilihan lain selain patuh dan digiring pergi ke arah Xiao Yan melarikan diri. Setelah kelompok Changsu pergi, sosok-sosok lain mulai bermunculan di kegelapan. Makam rahasia 10.000 iblis telah terbuka seiring dengan bertambahnya orang yang masuk. Di tempat ini, cacing bangkai dan laba-laba hantu tampak sangat rentan. Yang Mulia Surga keempat dari aliansi Douxian memimpin kelompoknya. Ia masih mencari keberadaan Xiao Yan. Tanpa api iblis, ia mulai merasakan ada yang menyerang tubuhnya. Ia segera mengonsumsi beberapa pil yang tampaknya lebih efektif dari pil emas untuk menghindari kebingungan. "Karena kita tidak punya api iblis, berbahaya jika terus masuk lebih dalam," teriaknya. "Semua yang memiliki kekuatan di atas Daugat Bintang 3 ikuti aku. Sisanya, tetap di sini dan tunggu perintah selanjutnya." Ia juga berpesan pada seorang wanita yang mengikutinya di samping. "Tetap di sini sampai aku berhasil menangkap pria itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian." Wanita itu mengangguk, dan Yang Mulia Surga keempat pun pergi. Di sisi lain, Xiao Yan, Ding Yue, dan Xiao Zhenhui telah tiba di tempat yang lebih dalam. Dunia di sekitar mereka kini berwarna ungu kemerahan. Udara panas mulai terasa, dan Xiao Yan menggunakan api iblisnya untuk melindungi kedua temannya. Tak lama setelah masuk, suara keributan terdengar. Beberapa sosok muncul dan menghalangi jalan mereka. Xiao Yan menyipitkan mata. Ia tanpa ragu mengeluarkan pedang berat misteriusnya. "Mungkinkah mereka semua boneka iblis?" gumamnya. Ia bisa merasakan bahwa yang terkuat di antara mereka adalah Daugat Bintang 1. Sementara sisanya adalah Douxian. Tentu saja, mereka bukan ancaman bagi Xiao Yan. Namun, jumlah mereka terus bertambah hingga mencapai ratusan ribu, membuat Xiao Yan terkejut. Ia menggertakkan gigi, tetapi pada saat yang sama, ia merasakan kandungan origin Qi yang luar biasa di tempat ini. "Harus kuakui, ini tempat yang sangat bagus untuk kultivasi," gumamnya, "tapi kita dikelilingi banyak monster. Kita harus menghabisi mereka dulu sebelum menyerap energi di sini." Xiao Zhenhui menyipitkan mata.
Apa yang harus kita lakukan? Ada terlalu banyak makhluk. Bahkan jika kita menghabiskan semua energi, kita tidak akan bisa menghabisi mereka semua. Jangan khawatir, jawab Xiaoyan. Meskipun jumlahnya banyak, yang terkuat hanya Dougat. Meskipun ada yang baru muncul dengan kekuatan Dougat bintang 3, itu bukan masalah. Jika kita ingin mengakhiri semua ini, kita harus menemukan rajanya dulu. Setelah berbicara, ia memerintahkan Ding Yue masuk ke dalam cincin penyimpanan. Kau tidak pandai bertarung. Jika kau ikut, kau hanya akan menjadi beban. Lalu, ia menoleh ke Xiao Zhenhui. Apa kau takut? Jika iya, kau juga bisa masuk ke dalam cincin penyimpanan. Aku bisa menghadapi ini sendirian. Xiao Zhenhui tertawa. Apa kau bercanda? Apa kau pikir aku takut? Bukankah tim Fearless memiliki nama seperti itu karena kami tidak pernah memiliki rasa takut? Tentu saja aku akan bertarung bersamamu. Xiao Yan mengangguk. Tanpa basa-basi, ia melepaskan pedang berat misteriusnya. Api dan petir meledak. Sosok tak terhitung jumlahnya menyerang mereka. Xiao Zhenhui bersiap, dipenuhi tekad tanpa rasa takut. Meskipun ia masih seorang Dougat bintang 1, kekuatan spiritualnya telah mencapai level yang ekstrim. Meski ia tak punya origin Qi, serangan jiwanya sangat kuat. Menghadapi gerombolan yang menderu, Xiao Yan melangkah maju dengan ganas. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Xiao Zhenhui menyebar, membuat semua sosok yang mendekat membeku. Kesempatan itu dimanfaatkan Xiao Yan untuk menebas mereka semua dengan pedangnya. Meskipun banyak monster yang hancur, lebih banyak lagi yang bergegas mendekat. Bahkan, sosok yang lebih kuat mulai bermunculan, termasuk Dougat bintang 4. Xiao Yan menyipitkan mata. Ia khawatir akan ada Dougat bintang 5, atau bahkan 6. Pertarungan ini juga menguras tenaganya. Cahaya putih berkedip di antara alis Xiao Yan. Ia bertanya pada Bayan, apa kau siap bertarung? Aku selalu siap, jawab Bayan. Xiao Yan mengangguk. Ia siap menggunakan formasi Raja Roh yang tak tergoyahkan. Tetapi pada saat yang sama, di belakang mereka, leluhur rusa iblis muncul bersama 4 tawanan dari kelompok Changsu. Melihat pemandangan di hadapan mereka, Changsu dan yang lainnya merinding. Mereka tidak pernah menduga akan ada begitu banyak boneka iblis. Tak ada satupun dari mereka yang pernah masuk ke area ini sebelumnya. Leluhur rusa iblis tertawa liar. Ternyata Xiao Yan tidak menemukan jalan ke surga, melainkan jalan ke neraka. Mata Xiao Yan dipenuhi tekad. Ia bersiap mengeluarkan jurus yang lebih besar. Namun, sebuah suara terdengar dari belakang ratusan ribu sosok yang menyerangnya. Sosok-sosok itu terkejut dan langsung berlutut. Leluhur rusa iblis pun ikut berlutut. Pandangan Xiao Yan tertuju pada sumber suara. Ia menyipitkan mata, merasakan api iblis di tubuhnya bergetar. Jika tidak ditekan oleh Bayan dan api keabadian, ia khawatir api iblis di tubuhnya akan keluar. Api iblis dari tubuh Changsu dan yang lainnya juga keluar, melesat menuju sumber suara. Aura yang sangat kuat menekan ke segala arah. Mata Xiao Yan mengeras dan tubuhnya sedikit tenggelam. Ia bersiap melawan sosok yang baru muncul. Namun, Bayan berkata, serahkan ini padaku, Tuan. Xiao Yan mengangguk tanpa ragu. Bayan segera keluar dari tubuhnya, membentuk sosok beruang putih raksasa, dan berhadapan dengan sosok yang baru muncul. Api ungu merah bergetar saat melesat ke arah Xiao Yan. Bayan mengeluarkan api putihnya untuk menyambutnya. Kedua api bertabrakan dan meledak. Lautan api dari kedua sisi menyebar, dan seluruh makam rahasia 10.000 iblis meledak dengan api putih. Cahaya menyilaukan muncul dari benturan itu. Gelombang kejut yang kuat menyapu, dan semua orang, kecuali Xiao Yan, Xiao Zhenhui, dan Ding Yue yang dilindungi olehnya, menjadi pucat. Banyak yang terjatuh ke dalam kehampaan jiwa dan raga. Setelah tabrakan, kedua api, Bayan dan Yao Yan, terpental mundur. Barulah penampilan Yao Yan, api iblis, terlihat jelas. Sosoknya setinggi hampir 10 meter, dengan kulit berbintik ungu dan merah. Ia tampak seperti iblis. Ia menyipitkan mata, menatap Bayan. Setelah beberapa saat, ia bertanya, bukankah itu Bayan? Raut tidak percaya terlihat di matanya. Ternyata benar itu Yao Yan, jawab Bayan. Tidak peduli berapa tahun berlalu, kau masih ingin terlihat kuat. Tapi kenyataannya, sepertinya kekuatanmu tidak berkembang. Mendengar kata-kata sarkastis itu, Yao Yan tersenyum tipis. Ia melambaikan tangannya, lidahmu masih setajam dulu, keluar dari wilayahku. Gelombang api ganas menyebar. Bayan mengabaikan perintah itu, aku ingin tahu, apa kau sudah tahu sesuatu? Yao Yan mengerutkan kening, apa maksudmu? Sejak kita lahir, ada 9 jantung api. Kata Bayan, dunia membuat peringkat berdasarkan kekuatan. Aku cukup beruntung berada di peringkat ke-6. Bagaimana dengan peringkatmu? Yao Yan seketika marah mendengar ledakan dari Bayan.
Bayan kembali mengejek, aku benar-benar ingin melihat kekuatan dari sosok yang berada di peringkat ke-9. Yao Yan menjadi semakin marah, kau bodoh karena mengikuti aturan dunia, itu hanyalah sesuatu yang diungkapkan oleh manusia bodoh. Dan aku tidak peduli, tapi karena kau sudah bicara seperti itu, aku ingin melihat seberapa kuat jantung api peringkat ke-6. Xiao Yan menyilangkan lengan, menatap kedua jantung api yang berselisih. Ini menarik, gumamnya, ini pertama kalinya aku melihat pertarungan di antara jantung api. Aku ingin tahu apakah mereka bisa menggunakan keterampilan bertarung. Api keabadian keluar dari tubuh Xiao Yan, berubah menjadi burung phoenix biru, dan berdiri di sampingnya. Ia juga memperhatikan perseteruan di antara Bayan dan Yao Yan. Setelah mengamati sejenak, api keabadian berkata, aku tidak tahu apakah persepsiku salah atau tidak, tapi api iblis ini sepertinya berbeda dari yang kukenal. Xiao Yan mengerutkan kening. Apa perbedaannya? Dia menjadi semakin kuat, jawab api keabadian. Bukankah normal jika sesuatu menjadi lebih kuat? Tanya Xiao Yan. Itu tidak normal, tegas api keabadian. Bukan hal yang wajar jika jantung api menjadi lebih kuat. Meskipun 10 api iblis absolut dapat dibagi menjadi 10 api terpisah, mereka sesungguhnya tidak pernah terpisah. Hal ini belum pernah terjadi. Selain itu, yang paling penting, aku merasakan sifat iblis di dalamnya. Xiao Yan terkejut mendengar nada serius dari api keabadian. Siap-siap, lanjut api keabadian. Bayan mungkin bukan lawannya. Mata Xiao Yan menjadi sangat serius. Ia mengangguk berat. Di udara, Bayan dan Yao Yan sama-sama berubah ke wujud asli. Keduanya siap bergerak, dan setelah beberapa saat, mereka melesat, bertarung dengan liar. Pertarungan di antara api ini jauh lebih sederhana daripada pertarungan manusia atau monster. Ketika mereka bertabrakan, seolah-olah itu adalah pertandingan kekuatan. Keterampilan tidak penting, hanya kekuatan murni yang menjadi kunci. Nyala api menyilaukan membentuk lautan api. Gelombang api menyebar dan orang-orang yang berada di jarak dekat terkena dampaknya. Banyak yang jatuh ke dalam kehampaan jiwa dan raga, termasuk leluhur rusa iblis, Changsu, dan yang lainnya. Hanya Xiao Yan, Xiao Zhenhui, dan Ding Yue yang tak terkena dampaknya. Di pusat benturan, terjadi ledakan besar, kedua api mundur sebelum menstabilkan diri. Hanya itu yang bisa kau lakukan? Tanya Yao Yan. Bayan menyipitkan mata. Setelah benturan itu, ia merasakan keanehan dari Yao Yan. Kau tampak aneh, katanya, ada kekuatan di dalam dirimu yang bukan milik jantung api. Mungkinkah? Sebelum Bayan menyelesaikan kalimatnya, Yao Yan kembali melesat. Banyak benturan terjadi. Seiring waktu, Xiao Yan bisa merasakan bahwa Bayan dipukuli oleh Yao Yan. Situasinya tidak baik, ucap Xiao Yan pada api keabadian. Apa kalian berdua bisa mengalahkannya bersama-sama? Ini agak aneh, jawab api keabadian dengan suara berat. Dia menjadi sangat kuat dan memiliki kemampuan menelan api. Tapi, tidak peduli apakah dia bisa dikalahkan atau tidak, kami akan mengorbankan segalanya. Xiao Yan mengangguk, ada yang bisa kubantu? Api keabadian menggeleng. Cara manusia tidak akan bisa menyelesaikannya. Bahkan aku ragu apakah aku bisa menekannya meskipun bergabung dengan Bayan. Setelah berbicara, api keabadian bergerak, ia berubah menjadi api biru berwarna-warni dan terbang menuju pertempuran. Ketika api keabadian muncul, ledakan terjadi, hantaman kuat mendorong Yao Yan terpental. Ia menstabilkan tubuhnya dan kembali ke bentuk semula. Dua jantung api muncul bersamaan, tanyanya, sedikit terkejut. Matanya menatap Xiao Yan di kejauhan, menarik. Ternyata mereka berdua memuja Tuhan yang sama. Sepertinya hanya ada satu sosok yang bisa melakukan hal tersebut. Gumamnya, sosok yang dimaksudnya adalah yang mulia yang pernah berdiri di puncak 3000 alam. Xiao Yan menyadarinya, ia terus fokus pada pertempuran. Apa kalian benar-benar ingin mengalahkanku? Tanya Yao Yan. Kita harus berhati-hati, kata api keabadian pada Bayan. Dia memiliki banyak kebencian dan kekuatan yang sangat kuat. Ini bukan kekuatan dari jantung api. Kita harus bergerak bersama-sama agar bisa menekannya. Bayan mengangguk dan menyerang Yao Yan. Yao Yan melesat tanpa rasa takut. Di udara, hanya ada 3 api yang terlihat, putih, biru, dan ungu. Mereka meledak bersama. Dengan tambahan api keabadian, Yao Yan merasa sedikit kewalahan. Di sisi lain, Xiao Yan tampak muram dan marah. Sosok-sosok di sekelilingnya yang baru saja tersadar setelah terkena api putih, kini bangkit dan terbang ke arahnya. Api iblis, Yao Yan, tampaknya mengerti bahwa Xiao Yan adalah pemilik Bayan dan api keabadian. Jika Xiao Yan dalam bahaya, mereka pasti akan kehilangan fokus, memberinya kesempatan untuk memenangkan pertarungan 2 lawan 1. Atas perintahnya, ratusan ribu sosok bergegas menuju Xiao Yan.
Mata Xiao Yan mengeras. Ia harus berusaha agar tidak mengganggu Bayan dan api keabadian. Sumber energi di tubuhnya kembali meledak, dan dengan pedang berat misterius, ia melancarkan jurus-jurusnya. Meskipun jantung api telah meninggalkan tubuhnya, kekuatan api di dalamnya hanya sedikit melemah. Ia memulai pembantaian besar-besaran. Xiao Zhenhui yang berada di dekatnya juga mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, semua orang yang mendekat mengalami sakit kepala yang luar biasa. Mereka membeku, dan saat itulah Xiao Yan menghancurkan mereka. Xiao Yan terus-menerus memadatkan teratai api fearless dan melemparkannya. Pertarungan antara tiga jantung api menjadi semakin sengit. Energi yang penuh kekerasan mengubah area sekitar menjadi lautan api. Api keabadian mengeluarkan kemampuan terkuatnya, dan ledakan terjadi. Lautan api menyapu semua sosok. Hal ini mengakibatkan semua orang yang terkena api biru ini energinya terserap dan mengalir ke arah Xiao Yan. Nyala api yang tertanam di semua monster menyuplai energi Xiao Yan dengan gila-gilaan. Meskipun sedikit demi sedikit, jumlah 100.000 makhluk itu menghasilkan jumlah energi yang sangat besar. Mata Xiao Yan berbinar. Ini benar-benar kekuatan keabadian, gumamnya. Lautan bintang di tubuhnya terungkap. Jumlahnya terus melonjak hingga total 1,5 juta. Ini berarti kekuatan Xiao Yan sekarang setara dengan seorang Daugat bintang 5. Semangatnya membara. Ia segera menggunakan Origin Ki ini dengan liar. Ia mengeluarkan teknik klon bayangan ekstrim, menciptakan 10.000 klon dalam sekejap. Ini mengejutkan 100.000 sosok yang menyerangnya. Serangan Xiao Yan menjadi lebih ganas seiring peningkatan kekuatannya. Namun, di tengah pertempuran, sebuah ejekan terdengar dari kejauhan. Akhirnya aku menemukanmu, Xiao Yan. Xiao Yan menoleh ke sumber suara. Ia melihat sosok yang familiar. Yang Mulia Surga keempat dari aliansi Douxian perlahan muncul bersama sekelompok orang. Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi sudut mulutnya terangkat. Ia tak pernah menyangka Yang Mulia Surga keempat akan muncul. Aku ingin tahu, kemana kau bisa lari kali ini? Tanya Yang Mulia Surga keempat. Xiao Yan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan lari, tapi itu juga berlaku untukmu. Yang Mulia Surga keempat tersenyum sinis. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Auranya meledak dan ekspresinya menjadi ganas. Beberapa klon yang dekat dengannya hancur. Kau bisa menggunakan trik menggertak semacam ini. Mengapa kau tidak bergabung dengan aliansi Douxian? Kau akan memiliki perkembangan yang jauh lebih pesat. Xiao Yan kembali tersenyum. Ia menyipitkan mata. Kalian adalah sekelompok pengecut dari aliansi Douxian yang membuat aliansi itu berubah. Mendengar itu, Yang Mulia Surga keempat menyipitkan matanya. Ia curiga. Dari mana asalmu? Apa menurutmu aliansi Douxian adalah sesuatu yang bisa difitnah oleh sampah?